Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya si Hebal Datana di channel si Hengapak. Kali ini saya kembali lagi membahas soal agama. Kalau kemarin saya membahas soal hukum, sekarang kita balik lagi soal agama bersama Mas Rifki, bojone mbayune saya atau menantune bapaknya saya gitu. Kali ini kita pembahasannya yang dimana sesuatu hal sepele tapi orang tersebut tuh jarang mengetahui, Mas. Nah, yang dimana perihal kunut dan sholat lebih dari 3 kali. Yang mau saya bahas pertama soal kunutnya dulu, Mas. Dimana saya tuh melihat ya dengan mata saya sendiri bahwa banyak warga-warga yang dimana dia tuh makmum masbuk. Kan kalau santri yang saya alami ya, Mas ya, di saat kita makmum masbuk kan otomatis kita mengikuti kunut pertama. Tapi kalau setelah udah mengikuti kunut pertama, kalau yang dilakukan para santri itu kunut lagi, Mas. Tapi saya melihat warga-warga, bukan hanya warga sekitar rumah saya, tapi saya melihat warga-warga yang lainnya bahwa kalau udah kunut satu ya udah nggak usah kunut lagi. Nah, itu gimana, Mas? Menurut Mas Rifki, penjabaran entah itu dari hadis atau dari ulama, monggo. Iya. Perihal tentang kunut itu yang pertama yang harus dimengerti bahwasanya hukum kunut itu sunnah. Artinya kalau kita melakukan yaitu berarti kita mendapat bonus tambahan pahala, kalau tidak melakukan juga tidak jadi masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus membedakan dulu apa itu makmum masbuk, kemudian apa itu makmum muafiq. Kalau makmum muafiq itu adalah makmum yang takbiratul ihramnya itu bersama dengan imam, atau ketika makmum tersebut takbiratul ihram, dia bisa menyelesaikan bacaan Fatihahnya sehingga tidak tertinggal satu rakaat dengan imam. Ini makmum muafiq. Kalau makmum muafiq itu sudah jelas. Kemudian tadi kalau kaitannya dengan makmum masbuk, yaitu makmum yang tertinggal satu rakaat dengan imam. Lalu kemudian kalau misalkan sholatnya itu di sholat subuh, kemudian dia tertinggal satu rakaat, otomatis nanti kan ketika imam salam dia belum salam. Dan tadi pertanyaannya, ketika dia kunut dengan imam, otomatis dia itu kan masih belum kunut pada rakaat yang terakhir. Ini seperti apa? Jadi kayak gini, kunut itu disunahkan pada rakaat terakhir sebelum salam. Itu tempatnya kunut. Lah, kalau misalkan ada seorang makmum, ini makmum masbuk, kemudian mengikuti kunutnya imam, apakah ketika dia sampai rakaat yang terakhir harus kunut lagi? Kalau menurut madhab Syafi'i itu memang harus kunut lagi. Jadi kunut yang pertama itu bukan karena kunut sunnah, tetapi ini adalah kunut yang wajib karena memang harus mengikuti gerakan imam. Jadi makmum itu memang harus mengikuti gerakan imam selagi gerakan tersebut bukan gerakan yang salah. Kemudian kalau kunut yang dilakukan oleh dirinya sendiri, yaitu pada rakaat yang terakhir sebelum salam, ini adalah kunut yang sunnah. Jadi tetap dia harus melakukan kunut kembali pada rakaat terakhir sebelum salam. Begitu penjelasannya. Dan yang kedua nih, Mas Rifki, yang mau saya pertanyakan, kan banyak masyarakat awam di mana dia tuh belum tahu apa artinya membatalkan sholat lebih dari 3 gerakan, Mas. Kalau yang saya alami dan saya belajar di Pondok Pesantren Darussalam, Al-Hidayah dan Sirau itu yang melebihi 3 kali jika kita gerak itu kita gerak itu secara berurutan. Contohnya seperti ini, 1, 2, 3. Nah, itu batal. Tapi kalau semisal yang saya pelajari dan saya alami di Pondok Pesantren yang pernah saya santrenin itu lebih dari 3 kali itu boleh, asalkan itu jari telunjuk. Dalam arti gerakan 1 udah gini, boleh itu berkali-kali. Itu gimana, Mas, kalau menurut pandangan Mas Rifki? Oke. Jadi salah satu hal yang membatalkan sholat itu adalah melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat yang memang bukan termasuk gerakan-gerakan yang merupakan bagian daripada sholat. Ya. Itu jelas. Itu menjadi hal yang harus dijelaskan dan itu termasuk hal yang membatalkan sholat. Tetapi kaitannya dengan gerakan di dalam sholat itu ada penjabaran. Yang pertama,
gerakan besar. Gerakan besar itu hanya gerakan anggota besar yang bukan termasuk kemaslahatan sholat. Ini kalau dilakukan 3 kali secara berurutan. Ya baik itu secara sengaja ataupun lupa. Maka ini berpotensi untuk membatalkan sholat. Contoh gerakan besar itu seperti gerakan kaki. Maka ketika kaki melangkah itu dihitung 1, kaki yang satu lagi melangkah itu dihitung 2. Kalau ini dilakukan secara berurutan itu nanti akan membatalkan sholat. Termasuk gerakan besar juga itu adalah gerakan tubuh. Ketika kita sholat kemudian kita gerak-gerak semacam ini. Ini kalau geraknya itu lebih dari 3 kali maka ini juga membatalkan sholat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada beberapa gerakan yang memang ketika digerakkan atau ketika dilakukan berkali-kali itu tidak membatalkan sholat. Ini kalau dalam bahasa fikih kalau disebut sebagai al-harokah al-khofifah, yaitu gerakan yang ringan. Ya, gerakan yang ringan ini hanya sebatas kepada 6 anggota tubuh manusia. Yang pertama itu bibir. Maka ketika sholat bibir itu bergerak ribuan kali tidak membatalkan sholat. Kemudian lisan atau lidah, maka ini ketika digerakkan beribu kali juga tidak membatalkan sholat. Kemudian kelopak mata, ya ketika kita itu ya melakukan gerakan dengan kedua mata kita, maka ini tidak membatalkan sholat. Kemudian gerakan telinga, ini juga tidak membatalkan sholat. Yang terakhir ini adalah gerakan daripada jari kita. Dengan ini juga 1000 kali pun tidak membatalkan sholat, dengan catatan telapak tangan kita juga tidak ikut bergerak. Maka kita menggerakkannya semacam ini. Tapi kalau kita menggerakkan bersama dengan telapak tangan, maka ini sudah dianggap gerakan besar. Dan ketika dilakukan 3 kali secara terus-menerus, maka ini bisa membatalkan sholat. Tetapi ada pengecualian, ya gerakan meskipun itu 1 kali, tetapi itu membatalkan sholat. Ya, di antaranya adalah lompatan. Ini termasuk gerakan besar, tetapi yang sangat-sangat atau fahisyah kalau dalam bahasa fikihnya. Ini ketika dilakukan 1 kali pun membatalkan sholat. Atau gerakan-gerakan kecil yang aslinya itu tidak membatalkan sholat, yang tadi saya sebutkan, tetapi itu dilakukan itu untuk main-main. Jadi itu untuk main-main, bukan karena ada hal yang mendorong kita untuk melakukan gerakan seperti gatal. Itu kan karena memang tuntutan. Tetapi kalau kita itu main-main sengaja, maka itu juga membatalkan sholat. Itu ya. Kayak pernah saya lihat sih ada makmum yang dia tuh jijik-jijik terus loh. Oh itu. Jadi kayak gini mas. Dia sengaja menurut saya itu juga bisa dikatakan membatalkan sholat ya. Ya kalau dilakukan secara sengaja maka membatalkan sholat. Tetapi kalau memang itu tidak ada unsur kesengajaan, tapi memang pembawaan. Misalkan dia itu memang terlahir ya badannya tidak bisa gerak, tidak bisa diam. Tidak bisa diam ya, badannya tidak bisa diam. Misalkan kakinya kayak gini terus atau badannya ketika sholat kayak gini. Tapi itu adalah pembawaan. Ya karena memang ada hal-hal dari luar, maka itu tidak membatalkan sholat. Ini pengecualian. Ya termasuk adalah gerakan kalau memang kita itu sedang sholat tapi dalam kondisi sangat dingin. Sehingga badan kita itu secara otomatis itu bergetar semacam ini. Menggigil. Iya, menggigil. Maka ini juga tidak membatalkan sholat. Ini juga termasuk pengecualian. Jadi kalau semisal kita lihat makmum itu gerak-gerak terus, harusnya kita jangan langsung tegur, tapi kita tanyakan dulu. Apakah gerakan Anda itu sengaja atau memang pembawaannya seperti itu? Gitu betul, ya, karena fikih itu solusi. Solusi ya. Betul, fikih itu bukan menyalahkan ya mas. Bukan menyalahkan, tetapi adalah memberikan solusi yang terbaik agar ibadah kita itu selalu benar dan terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus ada lagi nih Mas. Saya pernah mengalami, saya diimamin sama Ustadz di mana dia saat sholat itu pas lagi baca Al-Fatihah sampai suratan-suratan, dia tuh gerak-gerak terus kepalanya Mas. Dan ada pembelaan dari Ustadz tersebut bahwa ini tuh menunjukkan bahwa saya gerak itu karena saya menghayati Mas. Ya, itu menurut pendapat Mas gimana Mas? Jadi gini Mas, Bismillahirrahmanirrahim gitu Mas. Tetap itu tidak bisa dibenarkan ya, karena secara fikih itu meskipun itu untuk menghayati atau apa itu tidak bisa dibenarkan ya, karena itu aturan umumnya memang semacam itu. Karena menghayati bacaan itu tidak bisa dengan gerakan ini, tetapi menghayati itu harus dengan hati, jadi nggak ada kaitannya dengan gerakan. Kita berbicara secara fikih ya, secara fikih. Tetapi kalau memang dia terlahir kayak gitu ya, kalau dia memahami sesuatu hal itu memang gerak-gerak ya, maka ini beda lagi. Ya, kita itu memang harus benar-benar detail di dalam urusan fikih atau hukum agama. Oke. Ya mungkin segitu saja. Pada intinya pertanyaan pertama bahwa jika
kita makmum masbuk, sebaiknya kita kunut lagi ya Mas ya, atau kunut kedua kalinya. Karena yang pertama itu mengikuti imam dan kedua itu sunnahnya. Betul sekali. Ini bagi orang-orang yang kunut, tapi kalau bagi orang-orang yang kunut ya itu beda lagi. Dan yang kedua, intinya kalau semisal kita gerak lebih dari 3 kali itu boleh, asalkan jangan berurutan ya Mas ya. Nah, boleh semisal bagi penonton yang mau gerak atau gatel gimana, itu sebaiknya tempelkan dulu lengannya, habis itu gerak kayak gini. Boleh itu mau 1000 kali boleh kalau misal gatel banget. Yang terpenting ininya jangan ikut gerak ya Mas ya. Jangan kayak gini ya Mas ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah intinya seperti itu. Jadi ini sesuatu hal yang sepele tapi banyak orang yang menyepelekan atau banyak orang yang tidak mengetahui bahwa sesuatu itu bisa membatalkan sholat. Nah iya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dari saya Syiheb Baldatana dan pembicara atau narasumber itu Mas Rifki. Kalau ada tutur kami yang kurang berkenan atau ada yang salah mohon dimaafkan. Dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.